Kembali lagi bersama Kak Lilis dan Kak Tio di Ibadah Advent Ministry. Nah, ada yang baik, ada yang diberkati Tuhan. Pada sore hari ini kita mau ibadah di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersaat teduh, kita siapkan hati kita untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita nyanyikan pujian Bapa, ku datang padamu. Sore hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengikutinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Lilis, kayaknya kurang deh kalau kita nggak nyanyikan Yel Advent Kids kan? Betul sekali. Oke, kita undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita semangat menyanyikan Yel kebanggaan kita. Yel Advent Kids Ministry. Hey all join in. Hey all join us.
bersama Eben Kids Tuhan persatukan. Sekali lagi adik-adik ya. Hey all join in. Hey all join us. Pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Eben Kids Bistro. Tio, tahu nggak adik-adik Eben Kids itu adik-adik yang luar biasa. Pastinya dong. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Tentu. Dan mereka itu anak-anak Tuhan zaman sekarang. Anak-anak Tuhan zaman sekarang itu tidak seperti dunia. Tidak sama seperti dunia. Tidak serupa dengan dunia. Kita nyanyikan pujian ini yuk Kak. Ayo. Anak Tuhan zaman sekarang. Ayo adik-adik lebih semangat lagi ya kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan bahwa kita adalah anak Tuhan zaman sekarang yang tidak serupa dengan dunia ini. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Sekali lagi, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi siapa kita? Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Sekali lagi, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi Sekali lagi, aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, Hatiku bernyanyi baginya. siapa kita? Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Asik. Sekali lagi, asik. Nah Kak Lilis, Iya Kak. anak-anak zaman sekarang itu tidak boleh serupa dengan dunia ini kan? Betul sekali, Apalagi Kak. anak-anak yang setia sama Tuhan itu harus mengalami perubahan karena Yesus. Betul sekali. Ayo Kak. adik-adik kita nyanyikan pujian, ku telah berubah karena Yesus. Yeay. Semuanya hadap ke kiri ya. Oke. Hadap ke kiri semuanya. Ku telah berubah karena Yesus. Telah Berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Karena Yesus ku dapat kalahkan musuh. Ku tak tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan ku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus
Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Sekali lagi adik-adik ya. Ayo semuanya hadap kiri lagi yuk. Ku telah berubah karena Yesus. Ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Karena Yesus ku dapat kalahkan musuh. Ku tak tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan ku jadi kuat selama-lamanya. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Nah, Kak Dwi, kita telah berubah. Berarti kita menjadi pemenang karena Yesus. Nah, kalau kita semuanya udah menang, berarti kita satu. Dalam satu iman, dalam satu kasih, dan dalam satu pengharapan. Kita adalah satu keluarga Allah. Kita nyanyikan pujian Kau dan Aku, satu keluarga Allah. One faith, hope, and love. One faith, hope, and love. One faith, hope and love. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait. Sekali lagi, kau dan aku satu keluarga Allah. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait. Dalam satu iman, satu iman, satu harapan, oh, dalam satu kasih, oh, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Lebih semangat lagi. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Sekali Allah lagi, yang kau dan aku kudus. satu keluarga Allah. Kau dan Dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. dalam satu iman, dalam satu iman, satu pengharapan, Pengharapan, satu kasih, satu kasih, love. satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah di bait Allah yang kudus. Waduh Kak Lilis, Iya, Kak. tadi kita sudah tidak serupa dengan dunia. Betul. Kita sudah berubah karena Kristus. Betul. Dan kita sudah menjadi satu keluarga Allah. Betul sekali, Oleh sebab Kak. itu, anak-anak Tuhan itu harus senantiasa bersuka Bersukacita. Ayo kita nyanyikan pujian, oh sukacitaku. Sukacitaku
Kakak udah capek belum? Belum sih sebenarnya. Kakak juga, tapi nanti lagi kayaknya Kenapa kok nanti lagi? kita mau menyembah Tuhan dulu. Oke, Nanti setelah firman Tuhan kita nyanyi-nyanyi lagi, oke? Oke, siap. Yaudah, adik-adik yang di rumah silakan duduk kembali. Ayo semuanya ambil sikap paling manis di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kau tinggalkan surga dan jadi manusia. Ayo adik-adik, duduk yang manis, pasang sikap yang paling manis di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar kau bahagia. Ku damai sejahtera selama. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar kau bahagia. Damai sejahtera selama-lamanya. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, teramat. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, bagiku dan bagimu. Yesus engkau baik, teramat baik, bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Adik-adik di rumah, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Semuanya dalam sikap berdoa kita nyanyikan pujian ini. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa. Tebus semua hanya karena cinta. Hanya karena cinta semua ditinggalkannya. Ditinggalkannya agar kau bahagia. Ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus engkau baik, teramat baik, bagiku dan bagimu, bagi kita. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik, teramat baik. Yesus engkau baik, bagiku dan bagi semua. Yesus engkau baik, teramat baik, bagiku dan bagi semua. Ku dan bagimu, bagi kita semua. Adik-adik di rumah, ayo semuanya melipat tangan, menutup mata. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita bilang ke Tuhan, kita bersyukur, bilang terima kasih ke Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Papa mama boleh diberikan kesehatan, kita boleh bersekolah, semua hanya karena Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangan, semuanya tutup matanya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kita katakan bahwa Tuhan itu baik, Yesus itu baik dan teramat baik bagi kita, bagi semua dan bagi keluarga kita. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik bagiku dan bagi semua. Yesus, Engkau baik, teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Kita berdoa, Tuhan yang baik, kami tahu Tuhan Engkau adalah yang paling baik, yang paling mengasihi kami, yang paling mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk tenang dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya semangatnya tadi memuji Tuhan. Bahkan tadi kita sudah menyembah Tuhan dan kakak-kakak sekolah minggunya tidak kalah semangat dong tadinya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak? Tema kita hari ini adalah berharap menjadi anak Tuhan yang setia. Ada tuh dulu anak Tuhan yang waktu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada suatu kisah yang sangat luar biasa, sangat dahsyat dan sangat hebat. Kisah ini tentang seorang tokoh yang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ada banyak orang yang tidak suka dengan Stefanus, apalagi pemberitaan tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh dia. Ada seorang murid Tuhan yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang murid Tuhan Yesus yang dipakai oleh Tuhan untuk memilih 7 orang untuk melayani orang-orang miskin. Nah, di sana dia memilih orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan setia. Bukan hanya itu saja, dia menyiarkan kabar tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan dia percaya bahwa kabar yang dia sampaikan itu adalah kabar yang baik dan akan membawa keselamatan bagi banyak orang. Siapa yang mau mendengarkan kabar ini akan diselamatkan, demikian kata Stefanus. Lalu adik-adik, ada orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan itu. Dan banyak orang juga yang mempertanyakan tentang berita yang disampaikan oleh Stefanus. Benar nggak sih yang disampaikan Stefanus ini? Banyak orang yang curiga. Tetapi Stefanus bilang, aku menyampaikan kabar yang daripada Allah. Dan bukan hanya itu saja adik-adik. Semua orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus dibaptis dan diutus oleh Stefanus untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Wah! Luar biasa sekali Stefanus ini adik-adik. Dia bisa membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan dirinya untuk menerima dan dibaptis dan diutus untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, tapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan cara Stefanus ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang katanya sih dia ini ahli-ahli Taurat yang percaya yang mempelajari firman Tuhan, tetapi tidak mempercayai berita tentang Mesias yang disampaikan oleh Stefanus. Tetapi Stefanus tidak pernah menyerah. Dia semakin banyak orang semakin percaya kepada pemberitaan Stefanus dan percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis adik-adik. Tuh lihat, Stefanus membaptis banyak orang di sana adik-adik. Dan akhirnya adik-adik banyak orang juga yang mengenal Tuhan Yesus melalui pemberitaan Stefanus.
Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus mempercayakan kepada Stefanus mukjizat untuk menyembuhkan orang-orang lumpuh, menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan juga adik-adik, Stefanus diberikan kepercayaan untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang luar biasa, dan banyak orang diselamatkan melalui pelayanan Stefanus ini adik-adik. Nah, tetapi lama-kelamaan apa yang dilakukan oleh Stefanus ini tidak disukai oleh ahli-ahli Taurat, dan mereka mulai benci terhadap Stefanus. Stefanus, kamu jangan melakukan pemberitaan yang nggak benar-benar ya. Tidak ada dalam hukum Taurat yang seperti itu. Kamu ini melakukan yang nggak benar. Stefanus bingung, apa yang tidak benar? Saya mengatakan yang benar. Benar semuanya yang kukatakan. Lalu mereka mulai bersekongkol adik-adik. Bagaimana kalau kita seret dia ke Mahkamah Agung untuk kita adili? Karena ini sudah tidak benar lagi nih. Mereka sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Taurat. Ya, aku setuju. Dan mereka pun setuju untuk menyeret Stefanus untuk masuk ke dalam pengadilan. Lalu diseretlah Stefanus adik-adik. Ayo, berangkat. Lalu dibawalah Stefanus kepada Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu adik-adik, Stefanus ini diadili. Dan ditanya-tanya tentang pemberitaannya yang dinyatakan, pemberitaannya tentang Tuhan Yesus itu. Apakah benar pemberitaannya itu? Lalu Mahkamah Agung berkata, Stefanus, apakah yang kau katakan itu benar? Kenapa kamu mengatakan yang tidak benar dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Taurat? Lalu Stefanus membenarkan dirinya. Wah, Stefanus di sini mau lakukan pembelaan adik-adik. Dia pikir dengan tuduhan yang disampaikan kepada dia takut. Tidak, Stefanus berani untuk menyatakan kebenaran. Dia mengatakan bahwa benarlah adanya bahwa Mesias akan datang dan menyelamatkan kita semua. Tetapi orang yang tidak setia akan dihukum mati. Lalu wajahnya Stefanus dilihat oleh orang-orang itu bercahaya. Wah, bercahaya sekali karena dia sedang memperkatakan firman Tuhan adik-adik. Sedang memberkati banyak orang dengan berita firman Tuhan yang benar tentang Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, semua orang di situ tidak suka. Semakin dia berbicara tentang Tuhan Yesus, semakin banyak orang marah terhadap dia. Jangan ngomong tentang Tuhan Yesusmu itu. Jangan ngomong tentang Tuhan Yesusmu itu. Kami tidak senang. Itu tidak benar, kata mereka semua adik-adik. Tapi Stefanus tidak berhenti. Dia tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dialah Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Tetapi adik-adik, oleh karena banyak orang yang mulai tidak suka dengan pemberitaan Stefanus ini, maka Mahkamah Agung mulai merasa risih adik-adik. Hampir saja Mahkamah Agung ini percaya terhadap pemberitaan dan kesaksian dari Stefanus ini. Karena dia menceritakan semua hal yang benar tentang nenek moyang bangsa Israel dan sampai kepada keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Wah, semua orang sebenarnya terkesima. Sampai Mahkamah Agung pun merasa kayak, wah benar juga ya. Ya benar. Karena Tuhan Yesuslah kita diselamatkan. Tetapi adik-adik, semua orang semakin tidak suka dengan dia. Akhirnya dia dirajami batu, dilempari batu. Dan banyak orang yang mulai tidak suka dengan pemberitaan Stefanus. Dan Stefanus pun harus menerima hukuman yang tidak seharusnya dia terima adik-adik. Wah, kasihan sekali lihat itu adik-adik. Dia dilempari batu adik-adik. Wah, dan dia terus berdoa. Dia katakan, ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, ya Tuhan. Lalu dia melihat langit terbuka seperti melihat ada Tuhan menyambut dia. Lalu dikatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu dia berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu akhirnya adik-adik, Stefanus pun meninggal. Wah, cerita yang luar biasa sekali ya adik-adik. Karena kita juga seperti itu, harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Seperti yang dilakukan oleh Stefanus ini. Dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Dia tidak takut untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Sekalipun dia dihukum atau dirajami batu, dilempari batu sampai mati, dia tetap percaya
bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Nah, itu loh pengharapan anak-anak yang setia, bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus dan setia kepada Tuhan Yesus akan berikan mahkota kepada kita. Wah, dahsyat sekali. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini juga menolong kita untuk mengerti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang taat dan setia. Taat dan setia terhadap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seperti ilustrasi ini adik-adik. Ada seorang anak yang diberikan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Anak ini diberikan kepercayaan untuk memegang salib. Salib itu mengarahkan banyak orang untuk bisa menuju kepada surga. Nah, titip ya salib ini, kalau ada orang yang bertanya tentang surga, tunjukkan jalan yang benar ya. Siap Tuhan Yesus. Dia taat, dia pegang salib itu adik-adik. Dia setia sekali terhadap perintah Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Ada yang bertanya, di mana ada jalan ke surga? Di sana, di sana. Wah, dia senang, semakin sukacita karena banyak orang percaya dan wah, di sana ada surga. Di sana ada surga, di sana. Oke, terima kasih. Dia semakin girang, semakin girang. Wah, senang sekali dia melihat banyak orang menuju ke surga. Tetapi ada masalah nih. Tiba-tiba ada angin badai mau menerpa, mau menjatuhkan salib itu. Dia teringat kepada perintah Tuhan, yang Tuhan Yesus katakan, jangan sampai jatuh ya salibnya. Dia tahan adik-adik. Anginnya semakin kencang, dia tahan. Dia tahan terus salib itu. Dia peluk salib itu adik-adik. Walaupun hujan, dia tetap taat, setia memegang salib itu. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Luar biasa sekali. Hujan salju pun, ya ampun, dia tetap setia memegang salib itu loh adik-adik. Luar biasa sekali. Dia taat sampai dia melihat bahwa Tuhan Yesus akan mendatang kepada dia. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Dia pegang erat-erat salib itu. Hampir jatuh, udah terjatuh adik-adik. Wah, sayang sekali. Salibnya pun jatuh adik-adik. Dia tidak bisa lagi, dia tidak sanggup lagi. Tetapi adik-adik, dia ingat janji Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berbohong. Dia katakan, anakku, aku akan datang kepadamu. Aku akan menolong engkau. Dan aku akan membawa engkau kepada keselamatan. Ayo, mari pegang salib itu lagi. Setia lagi. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi menyerah. Jangan lagi berbuat yang tidak benar. Harus tetap bertahan ya. Tetap setia ya. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun cobaannya, harus tetap pegang salib Yesus. Karena salib itu akan membawa kita kepada keselamatan. Dia ingat terus janji Tuhan itu adik-adik. Luar biasa sekali adik-adik. Dia setia terus sampai menunggu Tuhan Yesus datang. Dan dia percaya Tuhan pasti akan datang. Wah, sampai dia benar-benar lelah pun, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan datang. Waduh, luar biasa. Inilah janji Tuhan adik-adik, lihat. Nah, dia senang karena dia tahu itu Tuhan. Dia tahu pasti Tuhan akan datang. Wah, dia senang sekali. Dia senang sekali adik-adik. Dia sedih tetapi bahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyambut dia. Mari anakku yang setia, mari anakku yang taat. Aku ingin memelukmu. Mari masuk kepada kemuliaanku. Ayo, aku akan membawa kamu kepada kehidupan yang kekal di surga. Benar ya Tuhan Yesus? Ya, karena kamu anak yang taat dan setia. Taat dan setia kepada perintahku. Taat dan setia kepada apapun yang kuberikan kepadamu. Terima kasih ya anak. Aku menyayangi. Adik-adik yang ada di rumah, luar biasa sekali. Kalau kita jadi anak yang taat, kalau kita menjadi anak yang setia, pasti apapun harapan kita, Tuhan akan menjawab. Adik-adik di rumah juga ya,
Jangan pernah takut ketika kita harus ada orang yang bilang, kamu tuh orang Kristen ya begini. Bilang sama dia, aku hanya percaya kepada Tuhanku Yesusku. Aku ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat ya adik-adik yang ada di rumah. Tuhan hanya mau kita menjadi anak-anak yang setia. Setia mendengarkan firman Tuhan. Setia mendengarkan nasihat orang tua. Setia melakukan firman Tuhan. Bahkan setia berdoa tentunya. Karena adik-adik yang ada di rumah, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus nanti akan datang. Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang, yuk kita tetap setia ya sama Tuhan Yesus ya. Jangan berpaling kepada siapapun dan apapun itu yang membuat kalian harus berpaling. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu akan datang menolong kita kalau kita lagi ada pergumulan, kalau kita lagi ada masalah. Ingat loh, orang yang setia akan menerima mahkota kemuliaan. Nah, yuk kita baca ayat hafalan kita ya bersama ya. Ya, oke. Ini ayat hafalan kita. Mari kita buka Wahyu, kita baca ya. Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Lalu kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 suaranya yang keras. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi yuk kita baca ayat hafalan kita. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kalau kita setia kepada Tuhan sampai mati katanya ya, sampai mati, pastilah Tuhan akan setia juga kepada kita, bahkan dan memberi kita apa? Memberi kita mahkota kemuliaan. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah, setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengingini kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bagaimana caranya Kak supaya aku bisa menjadi anak yang setia? Jadi anak yang baik. Jadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada siapapun yang menegur kita, yang membawa kita kepada yang baik. Ya, tapi kalau kalian melakukan yang tidak baik, apakah itu anak taat? Oh tidak. Anak yang taat itu selalu melakukan yang baik. Jadi, kalau kita mau setia, taat sama Tuhan. Setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama katakan, setia sama Tuhan, taat, taat sama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada kita semua. Percayalah, kalian pasti menjadi anak-anak yang hebat kalau kalian setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ingat ya firman Tuhan ini ya. Orang yang setia dan taat sampai mati loh. Seperti tadi ilustrasi dia taat pegang salib itu. Walaupun ada salju, ada hujan, ada angin. Dia tetap taat memegang salib itu. Sampai akhirnya apa? Tuhan Yesus datang dan memberikan dia pelukan yang hangat dan juga mahkota kemuliaan. Mahkota yang kekal, mahkota kehidupan yang membawa kita untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana kami harus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ya Tuhan, seperti Stefanus, dia tetap setia kepada Tuhan sekalipun banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang tidak suka dengan dia, tetapi dia tetap terus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Dan kami kepada Tuhan berdoa, kepadamu ya Tuhan Yesus, tolong kami agar kami yang masih kecil ini, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan setia, tidak mudah goyah apapun yang terjadi. Kalau kami tetap terus setia taat untuk mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia berdoa, taat dan setia kepada orang tua dan juga terlebih kepada Tuhan.
Jadikan kami anak-anak yang setia ya Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang taat agar hidup kami beroleh kasih karunia dan beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waduh Kak Lilis, gimana cerita firman Tuhannya tadi Kak Lilis? Ih Kak, seru banget. Iya ya, kita diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Betul sekali Kak. Lilis, Iya Kak. Kak Tio keingat kayaknya ada satu lagu yang mengatakan bahwa setialah setia sampai mati. Oh ingat itu Kak. Ada kan? Iya ada. Mau nyanyikannya enggak? Mau. Oke, ayo adik-adik kita nyanyikan pujian. Setialah. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, Setia sampai mati. apakah jawabanmu? Kasih setianya. Setialah. Setialah sampai mati. Aduh Kak Lilis. Iya gak Kak. kerasa. Kenapa Kak? Udah mau jam 6. Artinya apa ini? Iya udah mau selesai. Udah mau selesai, tapi jangan khawatir. Karena minggu depan kita akan datang lagi tentunya kan. Menemani adik-adik dengan kakak-kakak Ebenkis yang berbeda tentunya. Betul sekali. Hanya yang sama itu Hari dan jamnya di hari Jumat dan jam 5 sore. Adik-adik, apa nih? Ya sebelum kita berpisah kita nyanyi dulu Kak. Oke kita nyanyi ya. Kita nyanyikan Yel Yel Ebenkis Ministry. Ministry. Doing, cung cung cung.